Live Podcast Palcomtech. Halo Palcomster, kembali lagi di podcast KM 3,5 Palcomtech Palembang. Kali ini kita podcast dadakannya temanya ya sama anak-anak OSIS dari SMA Negeri 3 Palembang. Boleh? Say hi? Hai, Halo. Kenalin dulu siapa namanya? kenalkan nama aku Muhammad Nadir Amrullah dari perwakilan OSIS SMA Negeri 3 Palembang. Ya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Alfala dari perwakilan anggota OSIS SMA Negeri 3 Palembang, bisa dipanggil Hanan. Hanan, satunya tadi siapa? Nadir. Nadir. Ya. Oke, Nadir sama Hanan. Oke, sebelumnya Mbak Wina ucapin terima kasih banyak udah nyempetin waktunya dari pulang sekolah buat mampir dan main untuk sharing-sharing bareng di Palcomtech Palembang pastinya. Dan juga udah Mbak Wina juga mau ngucapin terima kasih udah ngajak teman-teman dan adik-adik yang lain buat kesini. Kalian sekarang kelas berapa kalau boleh tahu? Untuk sekarang kelas 11. Kelas 11. Kelas 11 juga. Kelas 11 juga. Tadi siapa namanya? Agak lupa ya, Mbak. Hanan. Hanan sama Nadir. Nadir. Terus tegang. Oke, Hanan sama Nadir ini udah berapa lama kalau boleh tahu di anggota OSIS? Kurang lebih 2 tahun ya. 2 tahun. Kami dari kelas 10 mas. Oh, kelas 10. Oke. Sekarang apa namanya? Kegiatannya selain sekolah apa aja nih kalau boleh tahu? Dari Nadir dulu. Kalau dari Nadir, selain di sekolah itu ada ekskul futsal dan bola. Oke, futsal bola. Oke. Kalau siapa nih? Hanan ya. Kalau Hanan selain sekolah, Hanan juga ikut ekskul pramuka sama e-sport juga. Oh, e-sport. Ada e-sport juga. Nanti kita collab bareng ya dengan Palcomtech. Ya, boleh. Boleh ya. Boleh. Oke. Apa namanya? Tadi tuh kan sebelum podcast Mbak tadi tuh nanya-nanya tuh sama Nadir ya. Ya, Mbak. Nadir nih PPI juga ya? Ya, PPI. Oke, boleh dong diceritain pengalamannya udah berapa lama kalau boleh tahu? Kurang lebih 1 tahun, Kak. 1 tahun. Ya. Bisa di titik jadi ini gimana ceritanya? Jadi pada tahun 2024 itu di bulan Februari, Nadir tuh dapat info dari kakak senior OSIS Nadir. Ada pendaftaran PPI untuk 2024 Oke. penerimaan calon capaska. Nah di situ Nadir mikir mau ikut atau enggak, soalnya Nadir dulu tuh enggak ikut paskib dulu, Oke. Mbak. Kan nih sekarang ikutnya futsal sama bola. Ya, Ya kan agak melenceng jauh ya ke Ya. PPI. Kayak gimana tuh ceritanya? Jadi Nadir tuh pertama tuh nanya-nanya sama kakak OSIS Nadir itu gimana cara daftarnya, Kak. Terus katanya itu dimasukin dalam grup dulu. Setelah masuk dalam grup, diseleksi di sekolah. Di sekolah itu terdiri ada sekitar 3 seleksi. Pertama itu ada tes parade, ukur tinggi badan dan berat badan. Terus ada tes kesemaptaan jasmani, itu berupa push up, sit up, back up, lari 12 menit. Terus yang terakhir itu ada tes kebugaran tes ketahanan daya tubuh. Itu dijemur. Itu ada kurang lebih berapa peserta tuh yang ikut tes? Kalau dari SMA 3 kemarin di seleksi sekolah itu sekitar 40-an. 40-an. Ya. Yang lulus ada berapa sih? Yang untuk lulus dikirim ke pusat itu sekitar 21 orang. Nadir termasuk. Iya, termasuk. Oke, tadi dari berapa banyak tadi? 41 ya? Iya, 40-an. Yang lulus cuma 21 orang. 21 orang. Itu ikut nyebarnya kapan? Tahun 2024 kemarin. Tanggal 17 Agustus. Itu di mana? Kalau untuk tingkat kota itu di Benteng Kota Besar. Oh, di Bandung Kota Ya. Besar. Oke, baru banget tahun kemarin juga kita undang Purna Paskibraka, itu pengibaran tahun 2023 mereka kemarin. Nah, ini kita undang kamu, nanti next kita lebih spesial lagi ya ngundangnya ya. Ya. Oke, boleh ya? Boleh. Oke, boleh. Kalau nggak sibuk, nanti ajak temannya satu, boleh? Ya, oke. Ada dari SMA 3 juga? Ada. Ada, oke. Tadi sebelum podcast ini banyak banget yang mau kamu tanyain Hanan ya. Ya. Apa aja tuh? Ini yang pertama tuh kan ada klub e-sport kayak gitu kan. Nah itu tuh klubnya itu untuk gamenya apa aja gitu. Jadi kalau di Palcomtech itu kan kita ada yang namanya program komputer tuh, kita ada 3 paket. Biasanya kita tuh untuk difasilitasin klub tuh untuk 2 paket komputer itu ada di paket 1 tahun sama
yang 10 bulan. Jadi kalau di sekolah itu biasanya eskul, kalau di sini itu namanya klub. Klubnya itu nggak cuma e-sport, jadi ada klub coding, ada klub Inggris, ada juga klub podcast. Biasanya podcast anak-anak podcast sendiri mereka. Nah kalau untuk e-sportnya itu kita berbagai macam jenis game. Jadi tergantung mereka. Jadi misalnya mereka kumpul nih, biasanya tuh Mobile Legends. Kalau di SMA 3 sendiri? Kalau di SMA 3 juga baru ada ML. ML aja ya. Terus kita juga ikut kan sering tuh Polkontek ngadain yang namanya turnamen. Oh iya ya tahu. Tahu kan? Tapi yang di Basuki itu tuh satu deh sebenarnya, satu Polkontek tapi yang di Basuki itu memang untuk S1-nya. S1. Oh. Jadi kuliah itu di institut gitu. Kita ada 3 jurusan, ada sistem informasi, informatika sama bisnis digital. Nah, kalau di sini itu memang fokusnya untuk lembaga khusus. Pusatnya di sini, lembaga khusus. Juga banyak cabang, ada di OP Mall sama di Sako. Kalian alamat rumahnya di mana? Di KM 11. KM 11. Di Pelaju. Di Pelaju. Oke. Di mananya Pelaju? Di dekat Metodis. Oh, dekat Metodis. Oke. Tadi Hanan kalau boleh tahu eskul yang di SMA 3 itu kan ada eskul e-sport itu. Itu Ya. baru atau udah lama? Baru tahun lalu ini Tahun lalu. ada ekskulnya. Eskulnya. Oke. Itu ngapain aja biasanya di eskul? Itu tuh ada 2 mbak, jadi tuh ada materi sama kayak sparring gitu. Jadi nanti tuh di ekskul tuh dibentuk kayak tim gitu. Jadi ada tim-timnya. Nanti kalau untuk materi sekitar gamenya kayak gitu loh. Kalau di ML kan kayak rotasi, hero pool, nah kayak gitu. Terus kalau untuk sparringnya itu nanti sparring antar tim gitu. Untuk kayak naikin jam terbang gitulah. Oke. Oh, naikin jam terbang ya. Berarti juga ada jam terbang Iya. ya. Baru tahu Mbak Nah, soalnya. iya. Tapi di situ tuh juga kayak kan ada tim-timnya tuh beda-beda kan mbak. Nah tapi itu tuh suka gabung-gabung juga kayak kan pasti kan ada satu Di-mix ya, kayak ada 1-2 orang yang nggak bisa kan misalnya di satu tim. Nah di tim lain tuh bisa ngisi gitu loh. Oke. Jadi kalau lumayan sering lah ngirim turnamen. Tapi kalau Hanan pribadi nggak terlalu. Berarti Karena nggak pas- terlalu susah, nggak terlalu suka atau gimana? Suka, tapi semenjak SMA ini kan ikut OSIS kan, jadi nggak terlalu sering main game lagi. Kalau kamu nggak ikut Nggak. e-sport? Cuman main game ML dong. Oh, main sendiri aja ya, nggak mau Ya. ikut klub-kluban juga ya, kayak main sendiri. Itu udah banyak meraih prestasi juga, atau memang belum? Untuk tahun lalu udah sering mbak, Udah sering, udah sering mbak. padahal baru tahun pertama ya. Ya, Kalau kamu jelasin tadi kayak materinya tadi Mbak tuh agak pusing ya dengernya ya. Karena nggak paham, main-main sebenarnya kalau kayak Mobile Legends. Tapi kalau main ya namanya cewek ya main-main aja. ya. Kayak nggak tahu apa itu tank, apa itu ML. Taunya cuma pakai Mia aja udah. Sama cek kau dia. Iya. Tapi Tahu pakai Mia? Iya, Pak. Dulu pernah main Mia sampai 1300 match. Oh. Tapi kena hack akunnya. Kena hack, kenapa Iya. kena hack? Nggak tahu oleh hacker. Oleh hacker. Udah itu ya Udah dari 2019 itu. kalau Mbak dia tipikal cuma main-main, nggak tahu tuh akunnya udah apa, ada apa tuh nggak tahu. Nah, Tahu awalnya sih juga tahu gitu, kayak Mbak. awalnya juga gitu Ya ya. awalnya cuma main-main doang. Oh, awalnya. Tapi kan semenjak mulai banyak yang main kan, mulai pada serius ada rank juga kan. Nah jadi udah mulai serius, udah mulai paham-paham juga yang lain-lainnya tuh. Jadi kadang kalau misalnya Mbak ikut ke atas tuh ikut anak-anak klub e-sport, kalau misalnya Mbak lagi senang kayak ayo ikut, kayak mereka pada gak percaya kalau Mbak bisa. Kayak masa sih pakai apa Mbak? Bisa. Ya setelah ya kalau sekedar main ya bisa, tapi kalau kayak oh di tim itu harus ada tank, harus ada MM, itu Mbak gak paham. Mbak cuman pakai yang bisa pakai ya udah pakai Mia aja. Kamu juga pakai Mia ya? Iya, pakai Mia. Pakai Mia. Dia bisa apa namanya? Bisa membunuh dari jarak jauh. Ya. Kalau pakai tank kayaknya apalagi kayak pakai Balmon atau apa itu kan kayaknya berat banget ya dia tuh bawa. Bawa apa Iya, namanya? Kapan? Cak beratnya dia tuh. Capek aja. Dia larinya mah lama kan. Iya. Kalau Mia kan dia langsing kan Langsing. cuman bawa tembakan banget. Ya. Kamu bisa ngilang deh, Mbak. Bisa ngilang. Sudah beli skin berarti. Kadang ya kadang kan Mbak cuman handle kalau di sini podcast biasanya sama Mbak.
Tapi kalau misalnya kayak podcast anak-anak klub itu biasanya sama Mbak, tapi kayak kalau klub itu biasanya ada instrukturnya yang memang yang ngajar di sini yang memang main game dan paham game. Materinya juga ada sama. Jadi diajarin juga kayak gitu. Kita juga sering ngadain turnamen per tim kita. Jadi mereka ngadain, kita kasih hadiah. Jadi buat mereka semangat juga. Jadi di sini bukan sekedar kayak datang kursus pulang, bukan. Jadi di sini juga, apalagi kalian anak-anak SMA kan, pikiran kalian kan cuma main, tidur, sama bucin enggak kalian? Bucin juga ya? Enggak, belum ada ya. Oke, Pak Monster di rumah. Ini dua anak-anak OSIS ini belum ada yang punya. Siapa tahu kalian minat bisa langsung DM IG-nya di bawah. Spill IG-nya, apa nama IG-nya? Boleh. Nadir Amrullah underscore. Nadir Amrullah underscore. Kalau kamu ini? Farhan Boy 25. Farhan Boy 25. Siapa tahu nanti habis pulang dari podcast ini, setelah Mbak upload ke YouTube, banyak followersnya. Siapa tahu dapat jodoh ya kan? Kayak gitu. SMA 3 OSISnya udah ngadain bukber? Udah selesai. Iya, baru kemarin. Baru semalam. Iya, Oke. Jadi kalau Mbak dengarkan itu ada yang namanya Bujang Gadis, ada MPK, ada OSIS. Itu bedanya apa tuh? Kalau untuk OSIS itu organisasi yang terdepan, Mbak, yang untuk bisa menjalani proker-proker siswa yang ada di sekolah. Oke, kayak OSIS tuh kepala keluarga di sekolah ya. Gitu. Yang di bawahnya masih ada MPK, terus ada Bujang Gadis atau gimana? Bujang Gadis tuh lebih ke setara sih, Mbak. Oh, setara. Ya. Sama ya kayak kalian ya? Ya. Okay. Bujang Gadis tuh kayak perwakilan sekolah. Ya. Sudah kelas. Bukan. Iya, perwakilan sekolah gitu, Mbak. Iya, kan ya. di sekolah-sekolah lain kan juga ada Bujang Gadis kan, Mbak. Nah, nanti misal kayak. Tapi kalau misalnya kalian kumpul itu memang beda organisasi atau memang sukanya gabung kayak OSIS, MPK sama Bujang Gadis gabung? Di beberapa kondisi gabung, Mbak. Oh, beberapa kondisi gabung. Tapi kalau kayak misalnya bukber itu beda atau gimana? Beda. Oh, beda. Oke. Berarti banyak banget ya organisasi di SMA 3 ya? Iya. Karena apa namanya? Salah satu siswa kita juga ada apa namanya? Atlet basket. Terus juga dia MPK-nya SMA 3. Alumni kalian tahun kemarin. Dia jadi siswa sini, aktif. Tuh. Mungkin kalian kenal Fahri, Kak Pepe namanya. Oh, tahu. Tahu, Oke. Kak Pepe tahu. Oke. Dia tanya aja kenal nggak sama Mbak Wina, pasti dia kenal. Nggak mungkin nggak kenal sama Mbak Wina ya. Nggak sama Mbak Wina. Kamu nih belum tahu ya sama Mbak sebelumnya? belum tahu. Ya sebelum sama Mbak Wina, biasanya dipanggil Mbak Wina. Mbak dia kenal dari sama Pepe. Ya, sekedar tahu aja, Mbak. Sekedar tahu aja. Ya. Basket juga ya dia ya. Ya. Ya, MPK. Ya, dia siswa di sini, dia aktif di sini sambil kuliah. Dia ambil di program selama 1 tahun. Kemarin juga sempat podcast sama Mbak di sini. Makanya Mbak tanya tuh apa bedanya OSIS, MPK sama Bujang Gadis. Kalau Bujang Gadis SMA 3 juga kita udah sering juga podcast kayak gitu. Karena kita tuh bukan kayak apa ya, karena kan memang kalau lihat tempat kita tuh deket. Kayak tinggal nyebrang deh. Iya, benar-benar. Kalau misalnya kalian nggak ke Basuki tadi kan jauh. Ya. Tinggal nyebrang deh. Makanya kayak terkadang apapun permintaan sekolah ya kita kabulin. Tuh misalnya contoh kayak sekolah minta pelatihan apa buat guru ya kita kasih. Kemarin juga kita pernah ketemu sama anak-anak Paskib, makanya baru lihat Nadir kok nggak ada di Paskib tiba-tiba. Kalau untuk join Paskib itu setelah lulus dari penerimaan calon Paskib. Oh, baru join kemarin. Ya. Kemarin tuh Mbak pas mereka anget-angetnya pas 17-an. Ya. Mereka latihan buat 17-an. Itu sudah ada Nadir. Sudah ada itu, tapi Nadir lagi di karantina itu. Oh, karantina. Ya. Kemarin tuh sempat main ke sana, ketemu sama anak-anak Paskib. Mereka juga ada janjian buat apa namanya? Pelatihan di sini. Tapi kemarin sempat reschedule karena mereka sibuk 17-an. Iya. Di SMA 3. Tuh. Ada lagi nak ditanyain? Hanan? Tentang program atau apa? Mungkin yang
kan ada materi yang AI kan Mbak. Ya. Nah itu tuh ngapain aja Mbak kira-kira? Jadi dek, kita nih kan udah smart kampus dan kayak kita ini kan pelatihan komputer tuh di sini. Jadi untuk semua program paket komputer itu kita plus dengan AI. Jadi contoh kalian ambil program desain grafis itu plus AI. Kita kan desain grafis belajarnya tuh pakai Photoshop sama CorelDRAW. Nah jadi gimana pakai Photoshop sama CorelDRAW kita tambahin AI biar dia lebih mudah. Yang awalnya kita ngerjain desain itu 1 jam, kita pakai AI itu jadi 30 menit. Gitu. Jadi AI itu intinya dia untuk mempermudah kita. Nah jangan sampai juga kita berlarut karena AI, jadi kita ketinggalan, lebih maju lah AI daripada kita. Karena sekarang kan KFB harus sudah pakai robot, KFB 7, walaupun cuma KFB 7 kan. Kalian zaman sekarang, belum tentu kalian kan sama sekolah tahun depan, 2 tahun lagi kita nggak tahu apa yang bakal terjadi. Di tahun ini aja kayak bayar pajak, bikin rekening, bikin m-banking itu udah bisa dari handphone semua. Orang-orang itu udah kayak jarang buat ke tempatnya langsung, buat bikinnya langsung. Jadi kayak tenaga manusia sekarang udah sangat berkurang. Ya benar. Gitu. Semenjak COVID kan. Semenjak COVID, teknologi tambah maju. Ya berubah drastis kan semenjak COVID. Oke. Di sekolah kalian belajar komputer juga? Kalau untuk kelas 10 nya belajar dulu. Kalau kelas 11 ini nggak ada jurusannya. Ada. Nggak ada mata pelajarannya, Pak. Udah nggak tadi di kelas 11? Tergantung. Tidak pernah masuk. Iya, tergantung jurusan. Iya Pak, tergantung jurusan Pak. Tergantung jurusan. tergantung Yang jurusan. cuman ada itu tuh cuman jurusan informatika. Oh, jurusan komputer. Oke. Di desain juga ada. Ada ya? Ada. Oh, kalian tuh di SMA 3 ada jurusan-jurusannya? Ada Pak untuk Jurusan. kelas 11. Oh, kelas 11. Jadi kalian tuh kelas 10 Kelas flat 10 itu semuanya Masih sama, semuanya. tapi kalau kelas 11 kalian tidak bebas milih pilih. jurusan. Oh. Nanti tuh kayak ada angket kayak gitu Mbak. Ada angket terus ada kayak Psikotes. ya psikotes itu Oke, Mbak. jurusan apa aja tuh? Boleh dong spill? Kalau untuk di SMA 3 itu ada pertama ada jurusan teknik, kedua itu ada jurusan kedokteran, yang ketiga itu ada jurusan kedinasan, yang keempat itu ada jurusan teknik informatika, yang kelima itu ada ekonomi, dan yang terakhir itu ada hukum. Kalian? Kalau untuk Nadir teknik, Mbak. Teknik informatika. Teknik biasa. Teknik biasa. Kalau Hanan ekonomi Mbak. Ekonomi. Kenapa tuh ambil ekonomi? Agak malu jawabnya. Sebenarnya kalau Hanan pribadi tuh milih ekonomi untuk tidak ketemu MTK. Ekonomi biar nggak ketemu Iya. MTK. Biar tidak ketemu MTK Oh, sama jadi- IPA. Oh, ekonominya itu tuh kayak oke. Oh, oke Ya. oke. Tapi sayangnya di ekonomi tuh masih ada MTK. Mungkin MTK. Iya. Ekonomi itu dia kayak jurusan apa ya? Kayak IPS ya? Apa Ya, gimana? IPS. lebih ya? ke IPS. Di Jadi IPS. itu tuh kayak hukum tapi lebih ada hitung-hitungannya gitu. Oh, ada hitung-hitungannya. Hukum ada hitung-hitungannya. Oke. Jadi hukum ada hitung. Kalau teknik belajarnya? Kalau teknik lebih mengarah ke IPA. Oh, IPA. Ya ada seperti contoh kimia, biologi, fisika. Fisika. Itu memang Nadia suka. Atau gimana? Salah juga? Sebenarnya itu nanti itu kedinasan, Mbak. Oh, kedinasan. Tapi Oke. kemarin tuh ada suatu hal yang mau dihindari Iya. Mbak. Karena isinya tuh bisa dibilang anak-anak nakal semua. Jadi Nadir tuh takut terpengaruh sama yang anak-anak Oh, itu. pas kelas 10. Iya. Oke. Karena memang kalau di bangku SMA itu kita lagi mencari jati diri kita. Ya. Pergaulan Jadi penting. kita tuh kayak gimana ya? Karena Mbak juga kan pernah tuh di bangku SMA kayak kalian kayak ngerasa, oh ini waktunya aku ekspor. Jadi tergantung pribadi masing-masing juga. Kalau misalnya kamu ngikut yang nakal, tapi kalau kayak Nazir tadi bagus dia, Iya. mecah dia, ambil ke Teknik. teknik tadi. Jadi Awalnya banyak kamu anak-anak sekelas, pinter Mbak? ya. Hah? Awalnya kami sekelas Mbak. Awal. Oh bisa. Ya, Karena tapi- kayaknya ngindar dari Hanan ya. Bukan, Mbak. Jujur lah. Kayaknya ngindar memang. Ini karena ada ini, Mbak. Satu lain lagi, Mbak. Ada ceweknya kemarin. Oh. Karena dapetin pacar kalian berdua. Hah? Lu gimana? Dapetin pacar? Enggak, Mbak. bukan. Enggak, Mbak. Enggak, Mbak. Awalnya tuh kami berdua tuh sama-sama kedinasan, Mbak. Sekelas awalnya tuh. Nah, terus lantak kayak yang nanti bilang ada Yang hal-hal- dia Hanan suka jadi pindah ke ada cewek. Oh iya. Jadi makanya dia pindah kayak kenapa sih? Ada pacarnya
Sebenarnya enggak, Mbak. Kalau kamu lagi kamu lah orangnya. Sebelum dia masuk, Hanan sudah masuk duluan, Mbak. Apa iya? Iya, Mbak. Awalnya tuh bukan di ekonomi dia, Mbak. Oke. Nah, tapi abis Hanan masuk juga dia. Oh, jadi dia playing victim nggak nih, Nadir? Gak tahu juga mbak. Nggak tahu juga ya. Apa yang dia rasakan Nadir nggak tahu Iya. ya. Kayaknya kebanyakan cowok tuh playing victim ya. Jadi Tidak, dia tidak, nuduh tidak. seolah-olah cewek duluan. Oke, enggak dong. Berarti memang sesuai minat kalian masing-masing juga. Iya. Baiklah. Berarti sekarang belajarnya itu sama aja atau memang beda? Beda, Mbak. Beda mbak. Beda. Untuk yang kayak Nadir bilang tadi kan di teknik kayak ada IPA dan MTK lanjut. Nah, tapi kalau di kelas Hanan nggak ada, Mbak, IPA. MTK-nya pun MTK umum, bukan MTK lanjut. Oke, kalau itu tadi ternyata lanjut. Ya ada dua, MTK lanjut sama matematika umum. Oke. Pelajaran yang paling nggak kalian suka? MTK lanjut sama MTK. MTK lanjut. Bu, MTK SMA enggak? Mabuk. Ibu apa namanya? Ibu wali kelas pula. Wali kelas tercinta Ya, ya. wali kelas tercinta, maaf, Bu. Oke, MTK lanjut. Tapi percayalah, masa yang nikmat itu ya memang masa-masa SMA. Nanti kalau sudah selesai, sudah keluar dari SMA ya itulah waktunya kayak kehidupan kalian tuh baru dimulai di Iya, situ iya. setelah tamat SMA. Kalau pas SMA ini belum, masih panjang. Kayak kalau Belum. misalnya kalian deket pacaran, kalian udah ngomongin jodoh itu belum, masih panjang gitu ya. Belum ya, masih panjang dan masih jauh. Jadi udah nanti aja, kayak nanti tadi bagus pikirannya, fokus dulu aja. Kalau nggak mau tes kedinasan, disiapin dulu. Biasanya kalau kedinasan itu sepengalaman Mbak, banyak kayak harus nyiapin kayak prestasi tambahan juga, Iya. biar jadi nilai plus. Ya udah ada. Udah banyak ya, Ya. KPI tadi ya, sombong nih. Yang lain nggak ada. Apa? Yang sepak bola juga ada. Sepak bola juga Ya. ada, oke. Itu ada yang terakhir tingkat provinsi. Oh, tingkat provinsi, luar biasa banget ya. Kayak beruntung banget ya cewek yang dapetin Nadir ya. Nggak Anan? Iya. Siapa tuh kalau boleh tahu? Nggak ada ya. Nggak ada ya. Belum ada. Tapi siapa tahu nanti pulang dari Palkomtek dapat jodoh dari followersnya Palkomtek. Oke, ya siapa tahu, kita nggak tahu. Jodohnya Ada udah. juga ada ini mbak. Iya, kan pasti Mbak doain sama yang satu kelas tadi kan. Indah, Mbak. Nggak lagi. Udah nggak lagi mbak. Nggak lagi, udah Iya. patah hati, baru dekat ya. Jadi asing nggak mbak? Belum. Tidak asing ya. Asing. Oke, bahasa anak SMA zaman sekarang asing nggak? Oke, Kayak nggak teman asing. biasa. Berarti memang HTS-an aja selama ini. Belum. Apakah kamu memang menggantungnya, Hanan? Aduh, Mbak, malu Mbak ngomongnya. Nanti Mbak spill lah ke sekolah. Pokoknya belum ini lah, Mbak. Belum apa-apa. Belum Belum mulai sudah selesai, Mbak, membahasnya tuh. Sudah sering terjadi ya di dunia yang fana ini. Ya, sudah sering terjadi. Kita mau bahas apa lagi abis ini? Kayaknya udah ya. Nanti kita boleh curhat-curhat after podcast, nggak apa-apa. Kalau nggak direkam nggak apa-apa, curhat dengan Mbak Wina itu gratis, nggak bayar sama sekali. Udah. Oke, mungkin sampai sini aja dulu podcast kita pagi hari ini, podcast dadakan kita. Mungkin next kita bakal undang Nadir lagi sama temennya, boleh? Boleh mbak. Boleh. Nih ya nih, Ya, kagak Mbak. abis ini sombong sama Mbak. Tidak, Kagak Mbak. Mbak kasih undangan kayak siapa ya Mbak? Sudah tinggi. Iya ya, tinggi ya. Tapi tidak boleh sama mbak. Di atas langit masih ada. Terus makin masih ada Ilmu lagi. padi. Ilmu padi tetap merendah. Oke, tetap rendah ya. Oke, ilmu padi ya. Apa Iya. tadi ilmu padi? Ilmu padi. Di atas Semakin- langit. Ilmu padi semakin merambat. Semakin tinggi. Nah, udah tahu. Iya, pokoknya saya semakin tinggi semakin merendah. Oke. Cak ini kan udah makin tinggi, makin cak ini kan. Iya, Iya, Mbak. karena ketinggian. Ketinggian jadi udah rendah. Iya. Tapi jangan mau direndahkan. Ya, Oke. benar. Oke. Tadi mau tes kedinasan. Ya. Itu butuh juga yang namanya sertifikat komputer. Sudah ada belum? Belum. Siapkan. Jangan belum tahu. Belum tahu. Standar CPNS BUMN kedinasan itu harus menampilkan sertifikat komputer. Cara dapetin gimana? Les kamu.
Oh, kayak les di tempat komputer gitu. Di Palkomplek. Promosi di Palkomplek. Bukan di tempat komputer kayak kamu dari tadi enggak ya kalau kamu lagi di Palkomplek. Di Palkomplek ya. Sama Mbak nanti. Oh, jadi nanti dapat sertifikat. Dapat Habis sertifikat. habis selesai ini. Mungkin kakak kelas kalian yang kelas 3 sekarang itu udah banyak deh yang kayak yang mau tes poluan, yang mau tes kedinasan, itu sudah pada kursus komputer, sudah punya sertifikat semua. Karena standar tes CPNS, BUMN harus ada sertifikatnya. Apalagi kalau misalnya mau masuk kayak hukum, kayak apa sih namanya? Itu Mbak tuh taunya dari Purna Paskibraka yang di kita tadi si Iya. Alvina. Iya. Dia kursus ini ambil program paket pelajar, dia paketan ya 10 bulan. Itu gunanya dia kan mau lanjut ke kejaksaan atau hakim, jadi dia butuh sertifikat komputer yang memang mempelajari banyak Itu program. ya, program. Karena sekarang even kalian kuliah sekarang sudah banyak yang namanya joki. Oh iya. Pemerintah beda percaya sama SDM kita, makanya harus melampirkan sertifikat komputer buat kayak skill tambahan. Dan hati-hati sekarang, sertifikat komputer kan banyak bisa dibeli. Iya. Itu banyak fake, data kalian bisa di backlist dari pusat kalau kalian pakai fake. Tapi kalau misalnya di sini udah standar nasional, insya Allah dijamin halal ya Pak Komster ya. Oke, see you, dari tadi udah selesai, bye bye, see you, dadah dulu.